Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua saudara-saudaraku. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebetulan hari ini saya lewat di sini saudara-saudara, dan Kakang ada di sini. Kita akan membahas kelanjutan pembahasan yang kemarin. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang, saya kesini ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin kan. Iya di apa itu? Kemarin kan Kakang bilang tentang Kakang puasa 3 hari. Iya. Itu kan ada gitu Sabtu Kliwon ya. Iya. Sabtu Kliwon, terus Minggu Manis sampai ke Senin Pahing. Terus Kakang menyampaikan di situ ada hitungan-hitungan ya. Iya. Kalau Sabtu Kliwon itu 17 ya. Iya. Terus hari Minggunya 10. Iya. Terus hari Seninnya 13. Iya. Itu makna dari hitungan Neptunya itu bagaimana Kang? Iya. Baik adik. Tolong jelaskan Kang. Begini adik ya, kalau soal itu Ya. penjelasannya sebenarnya begini. Pembukaan puasa pertama itu dijelaskan begini dek. Sabtu Kliwon itu kan berjumlah 17. Ya. Itu sudah menjadi dasar tirakat kita. Toh nantinya juga sebenarnya ada di dasar negara juga ya. 17 Iya. Oh iya, hari Ah. tanggal 17 kita merdeka Kang ya. Terus lagi rukun dalam- sholat iku pitulas. Itu. Oh, rukun sholat. Iya. Itu juga menjadi dasar. Jadi pada dasarnya orang sholat itu juga dasar mengabdi kepada Tuhan. Bentuknya seperti itu sih. Iya Kang. Jadi terkandung makna yang sangat luas di dalamnya itu Sabtu Kliwon itu. Sebagai pembukaan orang mengerjakan segala sesuatu atau berpuasa ataupun bermeditasi. Itu dibuka dari awal Sabtu Kliwon. Karena itu banyak makna di dalamnya. Termasuk menjadi dasarnya negara. Termasuk apa itu? Rukun sholat ya. Iya, termasuk rukun sholat. Terus Minggu Manisnya kan berjumlah 10. Itu diambil dari Allah yang Maha Hidup. Allah yang Maha Hidup, seperti kita diberi kehidupan oleh Allah di sini supaya kehidupan ini banyak manfaat dan syafaatnya. Begitu dek ya. Iya Kang. Itu berjumlah 27. Berjumlah 27. Iya, berjumlah Iya. 27. Itu kalau menurut orang Islam, Ya, kalau sholat jamaah itu mendapatkan ganjaran 21 derajat. Jadi banyak makna di dalamnya. Kalau saya mengorek semua ini masih banyak gorekannya sebenarnya. Begitu. Iya. Terus dek ya, Senin Senin Pahingnya ya. Iya. Ketiga harinya. Iya. Senin Pahing itu berjumlah 13. Jumlah Itu- Neptunya Kang ya. Jumlah Neptunya itu 13. Itu bintang adik ya. Dimana bintang itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan tepatnya pada hari Senin Pahing. Tepat tahun gajah begitu. Tahun gajah itu 13-an deh. Oh, Bertepatan sekali Iya. dengan kelahirannya beliau. Jadi kalau dijumlah semuanya dari 17 sampai ke 27 sampai ke 40, di mana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu atau diperintah Allah setelah berumur 40 tahun itu tadi. Oh, jadi itu jumlah dari itu Kang. Iya. Jadi dasarnya orang menggali ilmu itu sebenarnya ya dimulai dari hari-hari yang saya sebutkan tadi. Supaya apa?
supaya diberikan kelancaran dan kekuatan oleh Allah, asalkan mereka benar-benar bertirakat untuk mencari ilmu, yang sekiranya ilmu itu bermanfaat dalam hidupnya, baik di dalam masyarakat, dalam bermasyarakat pun mereka bagus gitu. Jadi inti dari penjelasan Kakang ini, kita berpuasa itu tidak asal-asalan, Kang. Tidak, adik. Semua itu jadi petunjuk. dari hari ya ada Ya. hitungannya, jumlah dari hari itu ada hitungannya, bahkan jumlah keseluruhan dari 3 hari itu ada makna dan artinya, kan ya. Saya sendiri awalnya tidak tahu karena itu sebuah petunjuk. Ya. Jadi saya menemukan di dalamnya, yang saya temukan yaitu tadi. Oh begitu ya. Sebelumnya saya tidak tahu, saya kerjakan saja, saya bertirakat saja. Setelah saya mengetahui makna di dalamnya itu sangatlah istimewa buat saya. Iya kan, jarang sekali orang ngerti tentang ini, jarang sekali kan. Ya bukannya tidak mungkin, buktinya Kakang kan bisa ya. Iya. Mungkin di luar sana ada saudara kita yang juga mengerti tentang ini, ya Kang. Di dalam tirakat itu Dek, ya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar akal manusia. Di luar akal manusia. Kelanjutan tentang kisah-kisah yang pernah Kakang alami di dalam tirakat itu, Kang. Lanjutkan. Ya, begini ya Dek ya. Yang saya alami di dalam tirakat itu, saya itu berjalan di tengah malam. Iya. Ya, berjalan di tengah malam. Saya di jalan itu dihadang oleh perampok. Itu kalau nggak salah perampoknya berlima. Perampoknya berlima? Ya, perampoknya berlima. Saya dihadang dan dia berteriak sama teman-temannya. Ini orangnya udah datang. Itu perampok itu bilang gitu? Bilang begitu. Dan saya terkejut. Ada apa ini? Ada apa? Saya bilang begitu. Ini orangnya, ini orangnya. Cuman itu saja. Jadi tangan saya begini. Saya mohon maaf apabila saya mengganggu pekerjaan Anda. Saya minta maaf apabila saya mengganggu jalan Anda. Saya minta maaf apabila saya bersalah. Saya begitu. Lalu dia memegang rambut saya dari belakang sama teman-temannya. Tangan ini dilepas, lengan saya ini ditarik-tarik tapi nggak bisa. Jadi saya ditukel, leher saya ditukel dari belakang. Gelundung. Dipotong ya? Iya, dipotong. Gelundung ke tanah ya. Gelundung ke tanah, lalu saya ditinggal pergi. Ya Allah, saya sudah mati. Saya bilang begitu. Nah, ternyata adik, setelah perampoknya itu pergi menghilang, kepala saya itu terbang lagi ke badan saya, yaitu, loh, saya hidup, saya begitu. Iya kan. Saya sudah bilang, waduh, saya sudah mati begitu. Ternyata setelah perampok itu menghilang dari pandangan, kepala saya itu melayang terbang dan kembali ke leher saya, menyatu lagi. Wah, itu di luar akal, Kang ya. Ya maka itu deh, saya juga heran karena itu terjadinya di dalam tirakat saya, adik ya. Ada lagi adik, enak-enaknya saya itu bertirakat, adik ya. Enak-enaknya bertirakat, bola api dari barat laut itu datang, adik. Awalnya kecil, kelihatan kecil. Apa itu? Dari kejauhan tuh kecil. Memang saya sudah tahu kalau itu bola api. Iya. Semakin dekat kok semakin besar, semakin dekat kok semakin besar. Jadi dia semakin dekat besar, menembus tembok. Tembok rumahnya. Tembok rumah saya itu ditembus. Iya. Lalu bunyinya api itu udah ya was saking panasnya. Saking panasnya. Iya. Akhirnya api itu juga bisa berbicara. Kalian dari mana dan mau apa sama saya? Iya. Dia tujuannya hanya membunuh saya saja. Api itu bilang begitu. Api itu bilang begitu. Tujuannya hanya membunuh saya. Iya. Kalau begitu, bunuhlah saya, karena saya tidak bisa lari dari Anda. Saya bilang begitu. Tapi saya bilang kayak gitu itu saya ingat sama Allah. Iya. Ya Allah, lindungi kami karena kami tidak bisa lari lagi. Karena api itu sangat besar, adik. Awalnya seperti bola api. Setelah mendekat sama saya, itu saking besarnya. Was begitu. Suara dari api itu. Iya, saking panasnya.
pada akhirnya saya memejamkan mata dan berlindung kepada Allah dan membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim di dalam hati saya, Dek, bukan bibir saya ya. Iya. Di dalam hati saya itu berkata seperti itu, berzikir seperti itu. Akhirnya dia ada sebuah kekuatan dari badan saya seperti air yang keluar dari badan saya, menabrak bola api tersebut, dan kemudian bola api itu terpental jauh ke barat laut lagi, kembali ke tempat asalnya, begitu. Kena serang yang keluar itu kan? Keluarnya itu seperti air, itu pun juga di luar akal saya. Kok bisa badan saya mengeluarkan kekuatan air seperti itu, begitu? Iya. Saya sendiri nggak paham itu. Heran kan? Ya? Heran. Itu adalah apa, Dek? Lindungan Allah itu. Saya mendapatkan perlindungan Allah. Ditolong Allah. Iya, di luar kemampuan saya. Itu adalah kemampuan Allah itu yang menahan dan mengembalikannya itu. Saya sendiri tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya, begitu, Adik. Iya. Selain itu kan? Selain itu, di suatu hari ada seseorang dari Banyuwangi, Adik ya. Iya. Mungkin itu adalah suruhan orang. Karena dulu itu saya kan sering menolong orang sakit kan, begitu, Dek. Dulu, Dek ya. Iya. Mungkin orang yang saya obati itu ada hubungannya dengan orangnya yang mengguna-guna atau apa begitu ya, Dek. Iya. Itu terjadi dalam tirakat saya. Iya. Itu mau membunuh istri saya dengan pisau api. Pisau yang seperti dibakar. Ya. Panasnya kan kayak apa itu? Besi dibakar itu. Membara. Kayak pandi itu. Ya, membara. Kayak orang membuat senjata dibakar oleh pandi. Membara seperti itu. Kalau itu ditusukkan sama istri saya, ya langsung tewas istri saya. Jadi saya menghalangi. Kalau kamu mau membunuh istri saya, lewati saya dulu. Hadapi saya, begitu. Iya. Jadi dia menusuk ulu hati saya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah saya nggak apa-apa. Dia itu tembus. Senjata ini tembus ke ulu hati. Kakak nggak menghindar waktu nggak itu? menghindar saya. Diam saja. Karena saya nggak mempan dibunuh, akhirnya dia lari. Jadi saya tangkap dia, saya rampas pisaunya, ya. Iya. Lalu saya buang ke sumur di belakang rumah. Dibuang dalam sumur? Ya, dibuang di sumur di belakang rumah. Keesokan harinya sumur itu mengering. Sumbernya semakin hilang. Pada akhirnya sumur saya itu kering, Adik. Jadi air yang dalam sumur itu Kang? Habis, Kang ya? Habis, kering. Apa mungkin tadi saya membuang pisau api itu ke dalam sumur itu? Apa itu penyebabnya? Bisa saja, Kang. Iya, itu kering, kan Adik. Pisau yang Kakang jeburkan dalam sumur itu kan membara. Iya. Jadi kesedot itu mungkin, Kang? Iya. Jadi sumbernya itu air yang keluar dari sumur itu tadi kesedot api itu, Kang? Iya. Kesedot api yang berasal dari pisau itu, Kang? Wah, itu kalau mengenai orang bagaimana itu, Kang? Ya mati, Dek. Mati seketika, Dek. Kalau langsung gosong, Kang? Iya, gosong. Waduh. Seperti apa bilangannya itu? Panah atau apa ya? Kalau terkena itu langsung gosong orang. Ya, bisa saja dibilang seperti panah gitu. Iya. Itu berwujud manusia yang datang ke rumah. Laki-laki, Adik. Iya. Ada sebuah pengalaman saya, Adik, ya. Saya itu di dalam mimpi saya itu disuruh ke gunung, Adik, ya. Disuruh ke gunung. Senyampainya saya di gunung, saya disuruh balapan di situ, Adik. Disuruh balapan ke puncak gunung itu tadi dari bawah. Iya. Orangnya orang banyak. Hadiahnya katanya sapi. Dapat sapi kalau menang sampean, begitu. Iya. Jalannya itu ada yang halus licin berlumut, ada yang berondak-ondak seperti bertangga begitu sampai ke puncak gunung.
Iya. Sedangkan orang misalnya musuh saya lah ya, lawan saya itu lewat yang ada ondak-ondaknya, sedangkan saya lewat di jalan yang licin. Itu deh bisa sampai saya lebih dulu di puncak. Saya sampai duluan. Kok bisa? Itu aneh juga. Orang lain itu ya lewat di tempat saya tidak bisa, sedangkan saya bisa. Bahkan lebih cepat dari mereka. Mereka kan lewat ondak-ondak. Pak, ini tolong dijelaskan kan, apakah ini ada arti dari mimpi itu ataukah ada apa ya, penjelasan yang lebih mendalam Kang, arti dari mimpi itu? Ada Adik, ada. Bagaimana kalau begini Adik? Kalau arti dari mimpi itu begini, ibaratkan sebuah usaha ya. Iya. Usaha apa saja. Iya. Kadang orang itu mengambil enaknya dan mengambil yang sulit. Sedangkan saya di situ mengambil yang sulit, karena yang sulit itu hasilnya lebih baik daripada yang mudah. Iya, itu artinya. Oh, artinya begitu. Iya. Makna dari Kakang pilih yang licin, sedangkan yang lain pilih yang bertangga. Itu nggak nyampe saya nunggu di atas, kok lama sekali orang itu. Begitu saya. Jadi artinya itu berhubungan dengan usaha kita. Usaha dan pekerjaan kita. Iya. Kalau misalnya kedudukan misalnya Kang ya, sebuah kedudukan. Kalau kita mendapatkan kedudukan itu dengan mudah. Artinya berusaha dengan cara-cara yang mudah. Ya. Itu nggak nyampe Adik ke kedudukan itu. Tapi kalau kita itu mencari cara yang lebih sulit untuk mencapai tujuan kita, itu lebih cepat Kang. Iya, lebih cepat, hasilnya lebih baik Adik. Karena diusahakan sendiri. Kalau tangga kan artinya kan sudah dibuatkan. Dibuatkan jalannya kan begitu. Lewat situ ya. Jadi orang itu memilih yang sudah disiapkan jalannya, sedangkan saya jalan itu nggak disiapkan karena nggak ada yang bisa lewat situ, kan licin, kan berlumut itu. Iya. Nggak ada tangganya, langsung ke puncak begitu. Sedangkan saya lewat di situ enak, naik ke atas itu enak, balapan saya. Iya. Lari itu cepat. Musuh saya yang melewati tangga, lama sekali saya menunggu di atas itu. Musuh saya kok tidak nyampe begitu saya. Iya. Orang juga heran, ibarat panitia di atas tuh heran. Karena kamu lewat di tempat yang licin lebih nyampe lebih dulu, kok bisa kamu begitu sama panitianya itu. Iya. Langsung saya bawa hadiah sapi itu tadi. Langsung dapat hadiah itu kan? Langsung dapat hadiah sapi. Kang, kita akhiri dulu Kang. Sampai sini dulu Kang. Ya. Semoga Allah memberikan waktu di kemudian hari untuk melanjutkan pembahasan yang Kakang alami di waktu tirakat. Iya Adik ya. Ya, saya mau pamit dulu Kang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adik. Ya saudara-saudaraku, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Semoga Allah memberikan waktu di kemudian hari untuk melanjutkan pembahasan yang dialami Kakang di waktu tirakat. Tak ada manusia yang sempurna. Sebagai manusia kita seringkali melakukan kesalahan, seringkali kita melakukan dosa-dosa yang disengaja atau tidak sengaja. Maka dari itu aku mohon maaf lahir dan batin. Untuk hari ini kita sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.